Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam hangat, salam sejahtera, salam perdamaian untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar untuk kita semua? Semoga kita sehat selalu dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam secara jasmani dan rohani, seakan kita bisa berdiskusi kembali, berdialog kembali di sini tentang pembahasan-pembahasan yang akan kita bahas di seputaran sekarang hari ini. Salawat beriring salam, marilah kita curah dan limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita cahaya penerang tentang dari kegelapan menjadi sekarang yang terang benderang ini dengan agama Islam yang sangat mulia di sini. Semoga kita sebagai umatnya bisa tergolong dari umat kanjeng Nabi Muhammad dan mendapat syafaatul di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Hairil Anwar, Prodi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Dan dosen pemangku mata kuliah kami di sini adalah Ibu Nur Haidah MSI. Dan di sini kami ingin menjelaskan tentang keuangan publik. Keuangan publik, peran dan fungsi negara dalam ekonomi Islam. Baik, kita lanjut dengan peran pemerintah dalam ekonomi Islam. Development, pembangunan, dan jus keadilan. Dua, hubungan yang paling penting dalam mata rantai sebab dan akibat adalah pembangunan dan keadilan. Pembangunan sangat penting karena kecenderungan normal manusia masyarakat adalah perubahan dan kemajuan. Tidak ada orang yang ingin kecil selamanya, miskin selamanya, rendah selamanya, bodoh selamanya, apalagi tertindas selamanya. Maka keadaan inilah yang menjadi pembangun sebagai hubungan jalan keluar sekaligus sebagai progres optimal pembangunan yang dimaksud adalah bukan hanya pembangunan ekonomi saja. Pembangunan di sini adalah pembangunan fisik tetapi dalam luas dari itu meliputi sebuah aspek pembangunan kemanusiaan, material, intelektual maupun spiritual. Jadi pembangunan di sini tidak hanya fisik yang diterapkan untuk kita, akan tetapi pembangunan di sini yang kita akan bangun adalah pemerintahan ini dalam ekonomi Islam itu tidak hanya beserta pembangunan fisik saja. Pembangunan di sini adalah membangun kemiskinan, membangun dari kerendahan-kerendahan orang, membangun kebodohan, apalagi membangun orang-orang tertindas di bawah kita. Jadi ekonomi Islam di sini akan membangun sebuah perekonomian dari yang tertindas menjadi sama rata dengan haknya kita sebagai manusia. Jadi di sini yang kita sejahterakan adalah materi, intelektual maupun spiritual itu akan kita majukan, dan harusnya pemerintah itu memajukan ekonomi Islam di sini. Dilanjut dari fungsi-fungsi dalam ekonomi Islam. Dan di sini ada 3 fungsi dalam ekonomi Islam. Yang pertama adalah fungsi alokasi, dan yang kedua adalah fungsi distribusi, dan yang ketiga adalah fungsi dari stabilitas. Yang akan saya bahas yang pertama adalah fungsi dari alokasi. Fungsi dijalankan oleh 3 elemen atau sektor utama, yaitu pertama sektor negara sebagai pengendali perekonomian, dan kedua sektor pasar sebagai konsumsi atau yang menjalankan ekonomi. Tanpa pasar, perekonomian tidak dapat berjalan dengan lancar. Ketiga yaitu lembaga organisasi negara, yaitu organisasi yang dibentuk pemerintah untuk membangun kehidupan negara yang lebih baik dan memperkuat ketakwaan. Jika 3 elemen tersebut bisa dikoordinasi
secara maksimal, maka tujuan negara akan lebih cepat terwujud dan pemanfaatan sumber daya akan lebih optimal. Dan yang kedua adalah fungsi distribusi. Fungsi distribusi di sini suplementasi atas kepentingan sosial dibanding kepentingan individu. Penentuan standar publik mengenai kebutuhan dasar hidup. Melarang adanya konsentrasi kekayaan dan eksploitasi. Kebijakan yang diutamakan sektor real, penggunaan suku bunga. Jadi sini kebijakan yang mengutamakan sektor real, penggunaan suku bunga. Dan yang ketiga adalah fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi adalah suatu kondisi yang diupayakan pemerintah agar semua fungsi berjalan dengan lancar karena dengan stabilitas menjamin sumber daya ekonomi akan lebih dialokasikan dan distribusi secara adil. Jadi di sini alokasi yang secara merata agar masyarakat secara adil, tidak untuk memperkaya diri kita sendiri, kita memberdayakan sumber daya ekonomi di sekitar kita supaya secara adil. Baik, itu yang tadi yang disampaikan 3 faktor dalam ekonomi Islam. Yang pertama faktor alokasi, yang kedua faktor distribusi, yang ketiga adalah faktor sosialisasi atau faktor stabilisasi. Yang lanjut dengan pandangan Indonesia dalam ekonomi Islam. Jadi di sini pandangan Indonesia tentang dalam ekonomi Islam. Indonesia merupakan pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Seluruh Indonesia ini meskipun ada berbagai suku agama lainnya, tidak heran sistem ekonomi Islam menjadi idaman masyarakat Indonesia agar dapat dilaksanakan dalam beberapa tahun ke belakang ini. Perkembangan ekonomi Islam mulai pesat, banyak lembaga-lembaga berbasis syariah bermunculan seperti Bank Muamalah. Yang pertama munculnya ekonomi Islam adalah Bank Muamalah, dan yang banyak bank syariah lainnya. Dan sekarang adalah pergabungan antara bank-bank syariah dari Bank Muamalah, BMT atau yang sebagainya, atau BNI Mandiri dan sebagainya yang menganut dalam syariah itu akan dibuat menjadi satu, dan itu sudah terbentuk menjadi satu, menjadi Bank Syariah Indonesia. Dan sekarang lebih kuat lagi, lebih powernya lebih kuat lagi. Bank Syariah Indonesia adalah ya untuk memperkuat bank syariah untuk bersaing dengan bank-bank yang lain agar tegaknya syariah di Indonesia ini. Semoga Bank Syariah Indonesia bisa mengalahkan bank-bank konvensional yang lain yang menganut dari suku-suku bunga dan sebagainya. Dan semoga bank-bank syariah Indonesia ini bisa membantu perekonomian orang-orang Islam, perekonomian Islam di Indonesia ini, bahkan bisa menyeluruh dunia agar Indonesia lebih tampil dengan perekonomian Islam. Baik, yang sudah kita bahas tadi banyak dari pandangan ekonomi Islam di Indonesia, serta alokasi atau faktor-faktor yang kita pahami dengan faktor alokasi, faktor distribusi, dan faktor stabilisasi. Dan di sini kami dari hasil pembahasan tadi bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa peran masyarakat dalam penerapan ekonomi Islam mengacu pada kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang sesuai dengan syariat Islam. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia juga tidak lepas dari berbagai pendorong faktor-faktor yang tadi kita bahas, faktor-faktor alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dan kita bisa menggambarkan tentang bagaimana sih di Indonesia agar hukum itu ditegakkan dengan menurut syariat Islam, saling merangkul, saling mendorong, dan saling membantu agar Indonesia lebih kuat, lebih bertahan dengan ekonomi Islam
agar semakin bertegaknya Islam dengan tidak ada orang yang ingin memperkaya diri kita sendiri atau memperkaya kita aja, tidak membantu orang lain. Di situ kita akan, yang kita bahas, kita akan bisa membangun ekonomi secara lebih baik lagi dengan ekonomi Islam. Kita saling merangkul, kita saling membantu, dan kita saling mendorong. Mana yang rendah kita angkat lebih baik, mana yang bodoh kita kita pelajari dengan pendidikan yang lebih baik lagi di Indonesia, dengan menganut ekonomi Islam dan menganut dengan syariat Islam. Mohon maaf, cukup sekian dari kami, mungkin semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Salam sejahtera, salam buat untuk kita semuanya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Saya Hairil Anwar, Prodi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, kelas 7B, ingin undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time buat semuanya.